Halo rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga semuanya selalu sehat dan penuh rejeki, berkah, berkat, dan selalu semangat ya. Mengapa ini penting? Karena kalau tanpa kesehatan, apapun yang kita miliki termasuk uang atau apapun lah itu nggak ada artinya. Uang yang kita dapat pun kita setorkan ke rumah sakit, setorkan ke dokter, itu buat apa? Nggak ada gunanya. Jadi di tahun 2023 ini saya harap Anda semua semangat dan semua sehat selalu, dan kita akan belajar bersama dengan saya untuk istilahnya meraih uang ya dalam dunia ini, meskipun kita tidak berharap sukses besar menjadi orang kaya, tetapi minimal dalam permainan apapun yang saya kupas, yang saya bahas di channel YouTube ini, kita tidak rugi, kita selalu meraih profit. Seperti janji saya di akhir tahun yang lalu, hari ini kita akan membahas apa yang diajarkan oleh yang namanya Ko Abun ya. Saya akan cerita sedikit background bagaimana saya bertemu dengan Ko Abun ini. Ini udah hampir 25 tahun silam ya. Saya harap Ko Abun kalau nonton channel YouTube ini, ada yang kenal, dia nonton, saya ucapkan semoga Ko Abun selalu sehat ya Ko Abun, dimanapun Anda berada saat ini. Pertama kali saya ketemu Ko Abun ini di daerah Pangeran Jayakarta ya, di satu lapak judi, istilahnya kalau Anda mau bilang judi itu permainan kasino, itu ada bola setan, ada koprok dan macam-macam. Nah, kenal seperti biasa, Ko Abun ini perawakannya nggak gitu tinggi, dia 165 kurang lebih ya, 165, 163 lah gitu tinggi badannya gempal, mukanya ganteng ya, ganteng, rambutnya agak panjang. Nah, rambut agak panjang ini ya mungkin istilahnya udah nggak gitu terawat lah ya, padahal orangnya cukup ganteng. Dan Ko Abun ini bilang ke saya bahwa dia berasal dari Medan ya, Ko Abun dari Medan, tetapi bisa juga dari Bagan. Saya nggak gitu paham daerah Medan ya, bisa dari Bagan atau Medan, tetapi dia bilang dia dari Medan. Nah, di dunia ini seperti ini memang kita tidak bisa terlalu mempercayai omongan orang ya. Di dunia istilahnya mafia-mafia perjudian, mafia-mafia perbankan, segala macam, penipuan, manipulasi forex, segala macam itu trading istilahnya ya. Anda tidak boleh terlalu mempercayai orang. Kalau dia ngomongnya A, namanya pasti A, tinggalnya di B, alamatnya pasti B. Belum tentu ya. Tetapi meski demikian, saya anggap Ko Abun ini cukup fair karena sering ketemu, ngobrol, ada pas makan di warteg atau dimanapun di kaki lima ketemu, saya traktir makan, ngobrol-ngobrol. Nah, suatu saat di daerah Glodok, saya ketemu Ko Abun ini di Pangeran Jayakarta pernah ketemu, di Lokasari pernah ketemu, di daerah Glodok pernah ketemu, di Mangga Besar pernah ketemu, bahkan pernah ketemu di daerah Kampung Ambon ya. Waduh, suhu mainnya sampai ke Kampung Ambon ya, saya sampai ke Kampung Ambon ya. Nah, pernah ketemu di Kerendang, di rel kereta api pun tengah malam, jam berapa tuh, jam 12, jam 2 tengah malam itu, Anda bayangin aja, itu juga pernah ketemu. Mungkin Anda pikir waduh, pemain judi dong suhu sampai jam 2 tengah malam. Enggak, itu belum saya cerita secara flashback tentang kehidupan pribadi saya, tapi ini pengalaman lah yang bisa Anda dapatkan, yang bisa Anda nikmati, Anda pelajari secara gratis di channel YouTube Suhu Togel yang Apat ini. Nah, suatu hari dengan Ko Abun ini di daerah Glodok ya. Oh ya, yang saya nggak pernah ketemu Ko Abun itu hanya di Kalijodo. Saya nggak pernah lihat wajah dia, padahal udah berapa puluh kali saya main ke sana, nggak pernah ketemu dia. Nah, Ko Abun ini suatu saat di Glodok, di tempat makan di luar itu, jalan jalan bukan Pinangsia, itu ada jalan Pancoran itu ya. Nah, lagi makan, itu kan salah satu tempat rekreasi saya paling senang itu Chinatown-nya Jakarta itu di situ. Apalagi ketika Sincia jalan-jalan, saya paling senang.
Saya kalau ada waktu saya balik ke sana, saya jalan-jalan, beli anggur segala macam. Di sana tuh pokoknya ramai sekali Chinatown, dan itu membuat saya flashback tentang kehidupan saya waktu muda itu. Nah, suatu saat saya ketemu Ko Abun di situ lagi makan, terus saya diskusi sama Ko Abun ini. Ko Abun ini dia bilang dari Medan kan. Ko Abun, kenapa Anda tidak pulang Medan? Dia bilang tidak bisa, saya habis semuanya. Istilahnya golongan pesakitan lah istilahnya. Bukan berarti secara fisik dia sakit, enggak, tapi secara ekonomi, secara mental dia bilang saya golongan pesakitan. Udah saya bahas videonya sebelumnya ya, tinggal Anda tonton kembali. Nah, ruko sudah terjual habis, sama istri udah cerai, sama mertua pun udah dianggap, sama saudara pun nggak dianggap, malu sama anak-anak, nggak pernah berani balik lagi ke Medan. Jadi Anda bisa bayangin betapa tragisnya kalau kita terjun ke dunia ini tidak punya konsep pemikiran, tidak diajarkan dengan benar, kita dimanipulasi terus, belum lagi dengan ambisi kondisi pribadi kita yang memang tidak bisa diatur orang. Anda punya ambisi seperti apa, sekalipun Anda belajar bersama saya tidak bisa mengontrol Anda, tidak bisa menuntun Anda, karena itu pilihan Anda. Saya hanya mengajarkan Anda kalau Anda mau bermain judi, ini trik yang mungkin wajib Anda pertimbangkan. Anda mau main togel, ini trik yang wajib Anda pertimbangkan. Terserah, itu keputusan sama Anda. Saya di sini hanya membagikan pengalaman ilmu yang saya pelajari. Nah, sama Ko Abun ini dia bilang, saya nggak mungkin balik lagi karena udah jelek. Masa lalu saya gara-gara judi ini, saya udah jelek, jadi hancur gitu ya. Nah, dalam perjalanan, saya yakin Anda akan sampai ketika kita bertaruh, ketika kita terjun, kita tidak bisa maksimal, kita akan mulai berpikir, bagaimana jika saya dari player, saya mengubah diri saya jadi bandar, ya kan? Anda pasti berpikir demikian. Saya yakin Anda berpikir demikian. Dan rata-rata semua orang yang jadi bandar, bandar togel, bandar judi, bandar kasino, bandar apapun, bandar narkoba, atau apapun itu, bandar forex, ada yang istilahnya orang yang mengelola, itu pasti berangkat dari player, pemain. Ya. Daripada mereka rugi terus mereka mulai berpikir, lah daripada saya rugi, mendingan saya jadi bandar, mendingan saya jadi broker, mendingan saya jadi operatornya, ya kan, dalam bisnis apapun ini kita bilang. Nah, saya bertanya sama Ko Abun ini, Ko Abun, mungkin dia lihat saya terus ya main naik turun, istilahnya menang kalah, terus saya tanya dia, Ko Abun, menurut kamu bagaimana kalau misalnya kita dari player jadi pemain judi, istilah jadi pemain, jadi bandar? Nah, ini pertanyaan ini penting, Anda harus pikirkan baik-baik. Dan Ko Abun memberikan saya pandangan yang menurut saya cukup fair, cukup smart, dan saya tidak melihat latar belakang orang. Misalnya dia kere, saya bukan tipe orang demikian. Jadi dia kere, saya nggak mau bergaul dengan Anda. Anda miskin, saya nggak mau menyapa Anda, nggak. Saya bukan tipe demikian ya. Saya punya teman itu dari berbagai golongan, dan saya dulu punya teman, saya pernah bilang saya pernah tinggal di jalanan ya. Itu belum saya cerita, nanti saya akan cerita flashback itu. Ketika masih muda, kuliah, umur belasan tahun, 17-18, saya keluyuran di jalan gitu, sampai tinggal di jalan. Bukan karena nggak ada uang, karena memang ya nggak tahu kondisi seperti itu, namanya anak muda kan, datang ke kota besar, ketemu teman ya berbaur main kemana-mana. Nah, jadi sama Ko Abun ini saya diskusi. Ko Abun bilang begini, ini kita bicara bandar versus pemain, banker versus player ya. Kalau Anda mau jadi bandar atau jadi player, Anda putuskan setelah video ini. Kalau Anda jadi bandar, oke, jadi bandar saja, jangan jadi player. Kalau Anda tetap mau jadi player, Anda dengarkan baik-baik video satu ini. Ini pelajaran penting dari Ko Abun. Orang yang jadi bandar, Anda pahami baik-baik, adalah orang yang sangat pintar
tapi pengecut. Saya ulangi, orang yang jadi bandar adalah orang yang sangat pintar tapi jiwanya pengecut. Ya, pengecut tanda kutip. Dan kalau orang yang jadi player, pemain, adalah orang yang sangat bodoh tapi pemberani. Saya ulangi lagi, orang yang jadi pemain, player, pemain judi, pemain togel adalah orang yang sangat bodoh tanda kutip tetapi pemberani. Ya, kenapa demikian? Kita bahas satu persatu dan ini obrolan dengan Ko Abun. Ini jadi ilmu berharga ya. Meskipun kita nggak pernah ketemu ya bro, sis, opa, oma, adik-adik, mas, mbak, koko, cece, dimanapun Anda berada ya, meme, titi, dimanapun Anda berada, kita nggak pernah ketemu. Anggap aja ini seperti kuliah lah, kuliah jarak jauh tentang topik demikian di YouTube yang jarang pernah ada dan mungkin tidak ada, cuma satu-satunya di channel YouTube Suhu Togel yang Apat ini. Kalau Anda jadi player, kalau Anda jadi banker, bandar, berarti Anda orang yang pintar. Pintar dalam arti gimana? Pernah saya ceritakan di video sebelumnya tentang posisi bandar, ya, posisi bandar dan posisi pemain player pun udah ada. Bandar itu dia hanya menjadi mediator, ya, istilahnya mediator, dan dari player A, player B, satu pasang besar, satu pasang kecil, satu main Chelsea, satu main MU, begitu ditabrakin, mereka hanya memegang uang itu, memindahkan dari pemain satu ke pemain berikutnya, dan dia hanya mengambil K-nya, odds-nya. Berarti dia pintar sekali kan. Apapun yang terjadi, mereka udah cuan, itu pintar. Termasuk bandar-bandar judi, kasino, misal di darat, di lapak-lapak kaki lima atau apapun itu, mereka pintar, smart. Dan harus kita akui, tidak ada bandar yang gulung tikar. Yang ada pemain gulung tikar, jual handphone. Dulu jual handphone tuh, gak ada handphone, gak ada emas, sampai ada yang jual rumah dan segala macam, mobil, datang bawa mobil, pulang jalan kaki, itu pernah. Ya, udah banyak kejadiannya. Bahkan cerita-cerita yang saya search di Google, nggak pernah, katanya dulu di hotel, di kasino-kasino, misalnya di Genting Highland itu, sampai ada terjun, katanya mati ya karena kalah judi. Ya, di browsing nggak ada, katanya ditutup. Nah, itu nggak pernah kita dapetin cerita seperti itu. Bandar adalah orang pintar, sangat pintar, karena mereka sudah masuk dalam sistem ini, mereka mengurup keuntungan yang sangat luar biasa. Kita anggap ini permainannya fair. Belum lagi permainan yang tidak fair, yang penuh cheat, ya, kayak misalnya QQ, permainan QQ, terus permainan bakarat, sikbo yang penuh penipuan, belum lagi slot, segala macam permainan games-game yang lawan komputer itu, mereka mengeruk keuntungan yang luar biasa. Dan bandar itu adalah orang yang pintar dan orang smart, harus kita acungi jempol. Kalau Anda bandar, Anda nonton video channel ini, saya ucapkan Anda memang smart, good job, Anda pintar ya. Tetapi jiwanya pengecut, ya, kata Ko Abun. Kenapa pengecut, Ko Abun? Karena menjadi seorang bandar, Anda hanya punya posisi bertahan. Anda bertahan dan diserang sama pemain dari seluruh penjuru, dari berbagai pola pemikiran, berbagai serangan taktik, strategi. Orang bermain togel, orang bermain kasino, orang bermain bola, orang bermain apapun itu, orang menyerang Anda dan Anda bertahan. Nah, kata Ko Abun, Anda sekarang pikirkan lagi bro, maksudnya ke saya, Anda punya mental bertahan apa menyerang? Kalau Anda punya mental pengecut, hanya bertahan, membiarkan Anda orang menyerang, suatu saat diserang orang, memang kita pintar, tapi kita tidak menutup kemungkinan ada player-player, pemain judi atau apapun yang punya strategi hebat, dia bilang. Jadi Anda bisa jebol suatu saat kalau Anda ketemu pemain yang hebat. Nah, jadi Anda pikirkan kembali, Anda mau jadi
bandar, banker, atau pemain, player, tergantung dari mentalitas Anda, ya. Jadi kita bahas bandar adalah orang yang smart, pintar, menciptakan sistem dengan segala manipulasi tetek bengek yang bisa mereka pikirkan, ya, termasuk pasaran togel penipuan. Sudah saya bahas di video sebelumnya itu, ya, Anda tinggal tonton. Menciptakan keuntungan buat mereka, smart, pintar, tapi mereka pengecut, membiarkan diri mereka diserang. Terus yang kedua, kalau orang jadi bandar, ya misalnya dia bandar darat lah, judi, bola setan, koprok, dadu, sikpo, atau segala macam, Anda tidak bisa menang, lalu Anda tutup, nggak bisa, istilah Kak Abun. Anda tidak bisa begitu main, tiba-tiba profit, omset Anda naik, dapat 100 juta, bilang, kita tutup, bubar, nggak bisa. Anda bisa digebukin orang. Karena dianggap Anda bukan bandar yang fair. Nah, kalaupun kasino itu harus dijalankan di darat itu biasa misalnya mulai dari jam 9 pagi, ya, atau jam 7 pagi. Dia tutup, dia ganti shift, ya. Bisa dia tutup jam 2 siang. Dia harus ngomong. Setengah jam atau 1 jam sebelum usai dia harus ngomong, 1 jam lagi kita stop, nanti jam 2 baru lanjut sampai jam misalnya jam 8 malam. Kenapa? Harus membiarkan pemain itu punya waktu untuk mengkalkulasi diri. Kira-kira permainan tinggal 1 jam nih, gimana saya mengembalikan keuntungan saya, mengembalikan kekalahan saya, atau saya stop karena sudah untung. Jadi itu permainan baru fair, ya. Jadi kita bicara tentang fair play di sini. Nah, Anda tidak jadi bandar, Anda tidak bisa begitu Anda menang, belum waktunya berhenti, Anda tutup, nggak bisa. Nah, ini kejadian ini pernah, manipulasi seperti ini pernah terjadi di Kalijodo. Nanti saya akan cerita ketika kita bicara tentang judi di Kalijodo. Karena saya tahu, saya udah banyak diajarin orang, diskusi dengan orang, dan begitu mereka praktek seperti itu, saya udah tahu, ya. Jadi supaya Anda tidak terulang lagi, tidak mengalami hal seperti itu, ditipu orang, dimanipulasi orang, termasuk bandar-bandar judi, bandar-bandar togel, atau apapun itu. Dan yang ketiga, kalau Anda jadi bandar, berarti Anda akan selalu dibidik oleh kepolisian, ya. Meskipun pemain juga dibidik, ya, karena negara kita ini kan memang melarang praktek perjudian, ya. Nah, kalau Anda jadi bandar, Anda akan selalu dimanfaatin oleh aparat kepolisian karena Anda harus setor. Kalau Anda tidak setor, maka Anda bisa dianggap melanggar hukum, ya. Kalau Anda setor, Anda tidak akan pernah ditangkap lah, ya, karena memang Anda ada setorannya. Oke. Meskipun pemain juga ditangkap polisi, tetapi rata-rata polisi itu kan mau ciduk bandar. Kalau bandar ditutup, bandar togel, bandar bola, atau apa ditutup, kan otomatis orang nggak bisa main lagi, kan. Kalau dia hanya mau nangkap pemain, buat apa? Bandarnya masih ada, tetap orang akan main terus. Dan kalau tangkap pemain, masukin ke penjara semua penuh, mau tanggung makan lagi, itu bikin puyeng. Ya, tangkap sih enak, begitu masuk penjara ya lapasnya yang bingung, ini buat apa mereka nih? Ini kan bukan kejahatan seperti apa, ini cuman penyakit masyarakat istilahnya, kan. Dan kalau kita ngomongin judi sama orang Singapura, orang Kamboja sana sama Malaysia aja diketawain, mereka melegalkan kok gitu. Kenapa kalian kamu nangkap dia, mau kasih dia makan lagi? Jadi dia bidik bandar. Nah, Anda pikirkan kembali lagi. Kalau Anda mau jadi bandar, Anda pintar, Anda bisa mendapatkan banyak kekayaan, sumber keuangan, tapi Anda pengecut, ya, membiarkan diri Anda diserang. Oke. Sekarang kita bicara pemain. Nah, kalaupun bagaimana kalau saya jadi pemain? Kalau Anda jadi pemain, berarti Anda orang yang bodoh, tapi Anda pemberani. Ya, bodoh, tanda kutip, ya, kebanyakan kalah, kebanyakan dimanipulasi. Makanya Anda perlu tetap standby, stay tune di channel YouTube ini supaya kita bukan menjadi bagian dari player yang bodoh itu. Kita salah satu player yang bisa menerobos serangan, menyerang bandar untuk kita ambil sedikit profit bagian dari mereka gitu. Kelebihan Anda jadi pemain adalah Anda bisa check in, check out kapan saja, ya. Jadi
Kalau hari ini saya mau main togel, Anda bisa main togel. Hari ini saya pindahin uang saya di togel ke bola, nanti malam saya bisa main bola. Saya dari bola tidak ada laga, tidak ada liga yang bagus hari ini, Senin sampai Kamis umpama ya, kita bisa pindahin dana kita di forex. Pindah dana kita dari forex ke saham. Nah, itu kita bisa check in, check out kapan saja. Tapi kalau Anda jadi bandar, tidak bisa. Anda tetap harus buka setiap hari. Anda harus tetap mengelola bisnis Anda. Anda harus terus memantau dia, jangan sampai ada karyawan korup uang perusahaan Anda. Dan Anda harus mondar-mandir ke Kamboja, mondar-mandir ke Malaysia, ke Pak Kor, First Cagayan dulu kan, Filipina. Anda harus bolak-balik untuk mengelola. Anda harus mencari karyawan yang kredibilitasnya tinggi, profesionalitas, dan punya pengabdian yang bagus, smart, juga pintar, cerdas, supaya bisnis Anda tetap maju. Anda harus kontrol dan Anda harus punya orang kepercayaan. Nah, itu kalau jadi bandar. Nah, itu repot, ya kan? Jadi istilahnya, makan pun, liburan pun sama keluarga, sama anak, otak Anda akan terpikirkan terus dengan bisnis Anda, itu bandar. Tapi uang memang banyak. Nah, kalau kita jadi player, check in hari ini boleh, besok check in boleh, check out juga boleh. Jadi mau datang main judi misalnya ke Kalijodo hari ini, oke, saya sibuk nggak mau datang, oke, saya kapanpun pergi, oke, ya kan? Anda pikirkan kembali. Anda kalau posisi pemain kan bisa dong. Anda nggak mesti orang bilang, main togel hari ini, kita nggak sibuk, ada hobi lain ya, keluar kota nggak main, nggak masalah dong, nggak mati kan satu hari nggak main. Nah, itu kita bebas check in, check out. Kalau kita mau main ke kasino di Sands di Singapura, hari ini mau berangkat, seminggu baru pulang, itu kan hak kita. Pikiran kita kan tidak dikontrol sama bisnis seperti itu kan. Ini jadi player, jadi enak. Dan yang kedua, kata Ko Abun, meskipun kamu jadi player, jadi pemain, kamu bisa jadi bandar. Nah, ini menariknya di sini. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ketika dulu saya datang ke meja Sigbo, Koprok, Dadu, Tasiau, ya, datang, itu kan udah ada bandarnya dong, kan ada operatornya kan, ada yang kasirnya juga kan, jadi ada yang kocok dadunya. Nah, itu kan istilah karyawannya bandar, anggap kita dia bandar lah ya. Nah, dia kocok, begitu kocok, kita posisi player nih, pemain nih. Nah, dari hasil hitungan sekilas dari mata kita di satu meja itu kan kita bisa memperkirakan, oh ternyata banyak yang pasang di posisi besar atau posisi genap. Nah, kita bisa ngikutin bandar, jadi kita melawan posisi yang tidak dipilih oleh pemain ya. Kalau ada orang, kita lihat di meja itu ada 10 juta atau 100 juta umpama di posisi genap, yang kecil cuman misal 20 juta, ya kita ikut pasang di kecil. Berarti kita memihak bandar. Sampai sini ada paham ya? Nah, cuman untuk togel kan kita nggak tahu kalkulasinya. Jadi kita bisa aja, kalau Anda kenal togel, agen togel di darat, Anda bisa tanya dia, kalau dia mau jujur misalnya, bro, Mas, hari ini omset besar apa kecil? Dia bilang, omset besar ada misal 100 juta, kecil orang cuma pasang 20 juta. Ya kita ikut pasang. Berarti kita memihak bandar, ya kan? Jadi berlawanan dengan pilihan dari pemain. Nah, dan kita memang tetap bisa menjadi pemain juga, bisa jadi bandar. Dengan menjadi pemain, kata Ko Abun, Anda bisa juga menjadi bandar. Nah, contohnya Anda main kasino online, umpama bakarat. Begitu Anda lihat totalnya, meskipun dia cepat kan ada total betnya dari player seluruh dunia kan. Di sana totalnya orang pasang di banker. Nah, Anda meskipun kita player ya, kita juga bisa memilih posisi banker. Di bola demikian juga. Kita lihat pergerakan odds-nya, atau kita tanya teman kita, malam ini main apa? Dia bilang, oh banyak pemain pasang di Juventus hari ini. Dibandingkan misalnya
Sporting Lisbon gitu kan. Nah, misal dalam Liga Champion. Nah, oh ternyata orang pasang Juventus. Nah, kita bisa juga posisi Bandar, kita pasang lawannya. Jadi kita memihak ke Bandar. Itulah kelebihan menjadi Bandar versus pemain, banker versus player. Nah, sekarang Anda pikirkan kembali, kita sudah membahas video tentang posisi Bandar, kita sudah membahas video tentang posisi pemain, player, dan hari ini kita sudah membahas ilmu dari Ko Abun antara Bandar versus pemain, banker versus player. Anda mau jadi Bandar silakan, sudah saya kasih gambaran seperti apa sesuai ilmu Ko Abun. Anda mau jadi player, Anda sudah dapat gambarannya. Nah, berikutnya kita akan berjumpa lagi di video Sun Tzu for Gambler, ya, strategi Sun Tzu yang kita adaptasikan untuk posisi kita di dunia industri ini. Apapun itu, meskipun Anda tidak terjun di dunia industri ini, taruhan, bola, forex ataupun segala macamnya dalam dunia bisnis ini pun juga sangat penting. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa subscribe terus dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru Anda udah dapat notifikasi bahwa ada video baru dari channel YouTube Suhu Togel yang Apat. Terima kasih.